Panasnya kayak gue ya. Kayak neraka apa ya? Hah? Kayaknya neraka lebih dari 800 loh mas. Kayak gue? Ini dikontrol sama sensor. Ya, Oh. ini, ya, itu suhunya nanti kelihatan. Kalau sudah proses itu suhunya sampai 800 sampai 900 Derajat Pak ya. Ya. Nah, terus kalau sampai sudah habis itu nanti turun. Turun ngendap gitu. Ya, terus nanti dibuka lagi, sampah dimasukkan lagi gitu. Oh, oke. Ya. Iya, iya, iya. Itu nanti dari sini. Ya, ini kan Di prosedurnya, Pak ya. Produknya. Jadi ini adalah prosedur ya. Prosedur itu mencacah sampah. Jadi dikecilkan ukurannya. Ya. Setelah masuk di sini kecil, kemudian masuk ke sini. Ya, ini yang namanya alat pemilah. Nanti dari pemilah itu keluar 3 jenis tadi kami sampaikan. Yang sana yang terbang, ya, itu namanya bahan untuk RDF. RDF itu bahan untuk substitusi bahan bakar pabrik semen. Batu bara itu Pak ya, ganti Ya, untuk substitusi batu bara. Ya, itu dijual. Bisa ke pabrik semen, bisa ke PLTU. Ya. Terus nanti yang di sini, ya, ada yang keluar di sini. Nah, di sini ini yang dominannya adalah organik. Ya, basah ya Pak ya. Dominan organik. Kira kurang lebih ya persentasenya ya 80-nya organik, 20%-nya anorganik. Yang di situ ya. Oh, beda Pak ya? Beda. Oh, terbang ya sama ini ya, Pak. Makanya, kan saya bilang ada 3. Ya. Jadi yang terbang ini adalah yang RDF, yang di sini dominannya ini adalah anorganik. Tapi tercampur dengan organik. Oke. Itu yang ini bisa langsung digunakan pakan maggot. Oh. Itu nanti kan dimakan yang organiknya. Terus plastik ini kan sisa. Nanti sisanya dibakar. Oke. Gitu. Yang ini monggo, jadi yang ini bisa dibakar juga, dihabisin atau mau dijual. Ya. Ya, kan RDF kan punya nilai jual. Ya, tinggal monggo nanti KSM atau kita gitu, ya. Supaya punya penghasilan, berarti itu bisa dijual menghasilkan uang. Ya, yang ini nanti bisa dimasukkan lagi, dipilah lagi, RDF-nya terbang. Oke. Jadi RDF itu ini Mas. Jadi bahan macam-macam. Ada plastik, ada apa ya? Ya pokoknya yang bisa kebakar lah. Gitu. Ya, nah, seperti ini RDF. Itu macam-macam. Jadi ada plastik, ya. Nah, ini ya. Jadi ukurannya lebih kecil. Ya. Nah, ini kalau dimasukkan di pirolis cepat sekali langsung habis, gitu aja habis. Untuk menjadi dijual di mana? Di Cilacap misalnya itu jadi bahan baku itu harus dijual lagi nggak Pak? Atau seperti itu aja? Seperti ini dipres dia. Oh, dipres. Iya, dipres. Pertebal apa? Padetan ya Pak? Iya, dipadatkan. Jadi tidak membram-membram. Oke. Jadi di sana itu per kilo ini berapa ya Mas RDF? Per RDF berapa per kilo? 1.500. Oh, per kilo ya Pak ya? Iya. Oke. Ya, Pak Bupati sudah mengadakan komunikasi dengan dengan Holcim. Prinsipnya siap untuk menerima RDF dari Banyumas. Siap, oke.
Kapasitasnya kira-kira berapa nanti Pak untuk dari sini? Bisa sampai berapa kilo, berapa ton? Tergantung nanti Tergantung sampahnya. yang masuk itu. Oh, Gitu. iya. Kalau sampahnya nanti semuanya udah kita bagi mesin ini, harapannya sampah di KSM itu udah habis. Iya. Paling tinggal yang gini-gini aja ini sampah itu kan bisa untuk langsung pakan maggot. Nggih. Harapannya ini setiap hanggar Punya itu punya maggot. punya peternakan maggot sendiri, budidaya maggot Pak ya. Itu digunakan untuk Nggih. pakan maggot. Ya. Ini barangkali nanti juga bisa dibakar. Nggih. Gitu. Yang karang cegah udah ada maggotnya belum Pak? Karang cegah tuh Pak. Dulu sih pernah nyoba tapi nggak tahu. Kayaknya Udah jalan ya? Heeh. Oh, iya. Siap. Matur nuwun, Pak. Ini masalahnya gini, kalau ini sampahnya basah, itu membutuhkan waktu yang agak lama. Lebih lama ya. Oh, ya. Jadi 1 jam kan bisa berapa tadi? Iya. Bisa 1 kubik. menjadi 1,5 jam. Oke. Tetapi mesin ini itu menggunakan panas dari dirinya sendiri. Kalau sudah panas kan dia itu kan sistemnya sirkulasi. Jadi cuma starternya aja, memulai awalnya aja. Pakai apa Pak? Pakai Diesel? BBM atau pakai listrik. Oh. Gitu. Dinyalakan awal Pak ya. Ya, jadi untuk membakar makanya itu kan anunya starternya pakai kayu. Oh. Kayu dimasukkan semua di dalam, kemudian disemprot dengan solar mungkin nanti kebakar. Oh gitu. Nanti kalau suhunya sudah 300-an sampah itu baru dimasukkan. Oh. Itunya dibuka itu yang depan itu, Iya. ya. Itu kan ada apa? Ini reaktornya itu yang ini. Gitu. Ya. Oh iya Pak. Itu nanti dibuka dengan sistem itu karean karena Tarean panas. panas. Oh iya. Ya, nanti baru masuk. Ya. Setelah masuk penuh baru ditutup lagi. Oke. Abunya keluarnya di sini. Oh. Iya. Tahunya sampahnya habis dari temperatur suhu indikator. Oke. Kalau suhunya sudah mulai turun, berarti sampahnya sudah habis. Buka, masukkan lagi. Kayak begitu. Oh iya. Jadi ini hanya starter aja Pak ya, bukan sampah utamanya ya, belum ya nanti ya. Memanaskan reaktor. Di kandi itu nanti Pak ya dimasukin ya. Oh. Itu yang dimasukkan. Iya. Saya pikir ini yang dijadikan. Jadi supaya cepat panas. Ya oke siap. Kayak kayu bakar itu Pak ya. Oke siap. Kalau sudah panas baru sampah-sampahnya masuk. Oh iya Pak. Terus fungsinya untuk apa Pak? Jadi pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2020 ini mengadakan alat untuk pembakaran sampah. Yang namanya alat itu adalah pirolisis. Ya. Biasanya sampah dibakar kan tidak boleh karena dikhawatirkan mengandung furan sama dioksin. Dengan alat ini, furan sama dioksin yang dihasilkan itu sudah memenuhi baku mutu. Kan ini sudah dilabkan, hasil dari lab ini sudah semuanya memenuhi syarat baku mutu yang ditetapkan oleh Kementerian LH, sehingga kita tidak khawatir. Alat ini sifatnya mobile, ya. Kapasitasnya 1 jam 1 kubik. 1 meter kubik ya. Ya, jadinya 1 jam itu bisa membakar sampah 1 kubik. Sehingga harapannya alat ini nanti bisa mobile, misalnya pasar yang sampahnya banyak, belum sempat terpilah, dan lain sebagainya. Sampah itu langsung masuk ke reaktor itu, terus nanti dibakar, suhunya sampai 800 sampai 900 derajat Celcius pembakarannya. Sehingga dioksin sama furannya itu sudah sudah tidak menyemari lingkungan yang ada. Itu sampah apa saja Pak? Sampah apa saja masuk. Lalu jadi apa nanti Pak? Buat apa? Jadi debu. Residunya jadi debu. Iya, jadi abu. Kayak gitu ya. Jadi harapannya ini sampah yang sudah tidak mempunyai nilai atau yang sudah residu dari KSM ya itu nanti dibakar dengan menggunakan sistem ini. Karena pemilahan sampah di Kabupaten Banyumas ini paradigmanya sudah berubah. Kalau dulu sampah diangkut, kemudian dibuang, ditimbun di TPA. Sekarang tidak seperti itu. Sampah di lingkungan rumah tangga harus sudah mulai dipilah. Mana organik, mana anorganik. Yang organik bisa dijadikan kompos, yang anorganik bisa dijual. Terutama sampah plastik. Ya, sampah plastik rasa ini di Kabupaten Banyumas juga sudah mulai bisa digunakan untuk campuran aspal ya, oleh AMP, sehingga perusahaan-perusahaan AMP yang ada di Banyumas itu diwajibkan untuk membeli hasil pilahan sampah yang sampah plastik
yang kresek itu. Ya. Kemudian plastik yang lain juga itu laku. Ya, itu kan ada pabrik plastik yang ada di Jalan Veteran. Ya, kami sudah kerjasama, KSM sudah kerjasama dengan pabrik itu sehingga seluruh sampah plastik itu laku. Harganya 1.300 sampai 1.500 per kilo. 100 rupiah per kilogram. Ya, sehingga sampah harapannya ini mempunyai nilai ekonomi, ya, sehingga KSM harapannya nanti bisa hidup dengan mengolah sampah itu. Terus kemudian kita juga punya 2 alat pencacah sampah sama pemilah. Ya, itu yang dioperasikan itu. Jadi nanti sebelum masuk ke pirolisis, ya, sampah itu semua sampah yang ada dari masyarakat dipilah di KSM. Setelah tidak mampu dipilah, sampah itu dipotong-potong. Jadi ada namanya mesin presedur. Ya, dipotong-potong lebih kecil ukurannya. Setelah itu nanti dimasukkan mesin pemilah. Ya, setelah dari mesin pemilah itu keluarlah 3 produknya. Yang pertama adalah bahan untuk RDF. Ya. Kemudian yang kedua itu sampah yang masih campuran antara organik dan anorganik. Organiknya 20%, anorganiknya 80%. Ya. Terus satu lagi itu campuran antara organik sama anorganik, tetapi komposisinya banyak organiknya. Organiknya kurang lebih 80, anorganiknya 20. Nah, yang dominan organik ini nanti akan digunakan untuk pakan maggot. Maggot. Gitu. Nanti dimakan, yang organiknya nanti kan masih ada 20% tadi. 20% itu nanti dibakar di pirolisis. Gitu. Sehingga harapannya sampah itu nanti selesai di tingkat hanggar. Tahun ini 2020 kami membeli mesin pencacah sampah sama pemilah itu sebanyak 9 unit. 9 unit ya. Jadi 2 sepasang itu nanti akan kita bagi ke masing-masing hanggar. Total sampah Banyumas berapa per hari Pak rata-rata Pak? Rata-rata per hari sekitar saat ini yang sudah mengalami pemilahan di hanggar itu masih 30 truk yang masuk ke Cunil. 30 truk per truk 1,5 ton ya? Hari. Satu truknya 1,5 ton Pak kira-kira ya? Kurang lebih sekitar 6 sampai 7 kubik. Per truknya ya. Yang udah terolah berapa persen Pak berarti Pak? Nah, harapannya saat ini itu kalau saya mengidentifikasi di masing-masing hanggar, saya tahunya gini, sampah yang masuk berapa kubik, yang keluar berapa kubik, itulah hasil yang dipilah. Rata-rata 30% sudah terpilah. Sudah terpilah ya Pak ya, terolah juga ya. Tahun ini kami menambah hanggar 6. Totalnya sebelumnya? Totalnya 18. Ada 12, sehingga nanti jumlah hanggar itu ada 18. Dengan tambahan hanggar yang baru di 2020, harapannya itu yang masuk ke Cunil sudah berkurang. Gitu. Karena Cunil nanti tahun depan setelah TPA BLE kita jadi, itu nanti sudah tidak ada. Karena sistem pemilahan sampah di Kabupaten Banyumas itu nanti diselesaikan dengan sistem pirolisis. Jadi di TPA Lahar itu, ya, TPST Lahar yang sedang kita bangun, itu nanti ada pirolisisnya sebanyak 3 unit. Masing-masing mempunyai kapasitas 2 kubik per jam. Artinya kalau 3 per jamnya itu 1 truk habis ya Pak ya. Tinggal nanti operasionalnya berapa. Dan itu kan betul-betul menyelesaikan yang residu yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomi di hanggar. Gitu. Ya, karena saya melihat hanggar ini belum optimal, makanya tahun ini kita coba untuk dibantu dengan alat presedur sama alat pemilah. Harganya berapa Pak alatnya Pak? Katanya hampir 1 miliar Pak. Yang mana? Yang pirolisis? Yang besar. Yang besar. Yang pirolisis itu sekitar 690-an juta. Sampai 1 miliar. Ya hampir. Setengah miliar lebih. Kalau yang mesin pencacah sampahnya itu sekitar 80-an juta per unit. Rencana berapa unit Pak? Yang ini Pak, yang pirolisis Pak? Satu. Tahun ini hanya 1. Satu ya. Tetapi nanti di TPA itu ada 3 direncanakan. Rencananya 3. Di TPST Lahar itu ada 3 unit. Gitu. Jadi tahun ini ada 12 hanggar, mau tambah 6 lagi, jadi 18 ya. 6 hanggar, sama pembangunan TPST yang ada di Lahar. Terus kemudian kita beli mesin pencacah itu, presedur sama alat pemilah itu sebanyak 9 pasang.
Satu pasangnya, satu unitnya 80 juta Ya, ya? sekitar 80-an juta, saya nggak hafal itu juga melalui proses lelang. Siap. Karena anggarannya sekitar 1,5 miliar. Siap. Gitu. Ya, Pak Junaidi sebagai kepala DLH Pak ya. Siap. Matur suwun Pak Junaidi. Siap. Moga-moga korek sampah ini berapa miliar Pak? Atau untuk apa? 100 juta. 100 juta. Bisa kapasitas berapa dan untuk berapa berapa persen? Kapasitasnya 1 kubik 1 jam. Tapi itu kan untuk pirolisisnya. Sedangkan sebelum pirolisis kan masuk ke Pencacah. press shredder. Tata. Setelah press shredder masuk ke pemilah. Separator. Nah ini adalah yang pemilah itu kan akan keluar FDF. Itu yang jadi uang. Terus keluar organik. Itu yang jadi pakan maggot. Nah sisanya nih yang sisanya yang dibakar. Iya. Yang mobil ini akan siap kapan Pak? Untuk melayani masyarakat pirolisis mobil ini Pak? Ini kan udah siap ini ya, ini udah siap ini. Ini satu harga. Terus nanti kita kan nggak mau tergesa-gesa. Nanti kalau langsung gas, nanti ada masalah bagaimana. Satu aja dulu kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah RDF organik, ya, sama RDF organik pakan maggot, sama sisanya dibakar. Habis.